Halo Sobat Corong ID. Bulan lalu kita digegerkan dengan 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, yang diduga dibobol oleh hacker asal negeri tirai bambu. Meskipun, pemerintah Indonesia telah mencari dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Namun, kabarnya pihak di jaringan pemerintah Indonesia masih terhubung dengan server malware Mustang Panda. Hingga banyak spekulasi muncul, yang mengaitkan spionase siber ini dengan kebijakan luar negeri China yaitu Belt and Road Initiative. Di mana negara yang diajak dalam kerja sama Belt and Road Initiative, akan menjadi target untuk spionase siber tersebut. Nah, kini laporan terbarunya datang dari investigasi, yang dilakukan oleh salah satu lembaga setingkat internasional, yang mengatakan bahwa mata-mata China kini telah bergerak. Bahkan, Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu tempat pergerakan intelijen China saat ini bos. Pernyataan ini dikemukakan oleh lembaga setingkat internasional yang bergerak di bidang HAM. Bermula dari rilis investigasi terbaru yang menyajikan data tentang China atas penyalahgunaan alat Interpol. Hasil investigasi tersebut memunculkan kecurigaan atas penggunaan Red Notice China, yang meningkat 10 kali lipat dan difusi 5 kali lipat, dan diduga hal tersebut telah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Nah, diketahui jika tujuan dari penggunaan ini adalah untuk mengekstradisi atau mengembalikan orang yang dituduh buronan untuk kembali ke China. Melansir dari Tribun News, Center for Indonesia Domestic and Foreign Policy Studies atau Sentris pun menyoroti tingkah laku China tersebut. Bahkan, kini Sentris telah meminta pemerintah Indonesia khususnya aparatur penegak hukum, untuk tidak terjebak dengan kerjasama Interpol China, yang diduga telah disalahgunakan oleh negeri tirai bambu tersebut. Apalagi, dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa agen pemerintah China juga terlibat dalam memaksa mereka yang dituduh buronan, melalui ancaman terhadap keluarganya di China. Bukan hanya itu, China juga mengirim agen-agennya ke luar negeri untuk beroperasi secara ilegal di negara asing, mengintimidasi dan memaksa orang agar kembali ke China. Admin kasih contoh saja yang telah terjadi dan menjadi sorotan dunia yakni pada kasus etnis Uighur di Maroko. Di mana, penahanan etnis Uighur di Maroko, serta seorang wanita muda yang mengaku ditahan 8 hari di fasilitas penahanan rahasia China di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya gimana enggak kabur ya bos, sampai sekarang saja cara barbar masih diterapkan di China, yang jelas membuat warga negaranya membangkang. Nah, sahabat sekalian, dengan adanya insiden ini, tentu pemerintah Indonesia diharapkan lebih waspada lagi, dan melarang segala jenis kegiatan intelijen China di dalam negeri, khususnya yang berpotensi melanggar HAM. Maka dari itu, kini segenap instrumen negara pun diminta untuk mewaspadai kenekatan China, memperketat pengawasan seluruh aktivitas dan kegiatan Interpol China di Indonesia. Terlebih, Indonesia jangan mau dijadikan sarang atau tempat transit kegiatan intelijen Tiongkok, apalagi yang patut diduga melanggar hak asasi manusia kan bos? Dan di sisi lain, seharusnya, pemerintah China melakukan cara konstitusional dong, jika ingin melakukan tindakan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri. Bukan dengan cara-cara yang melanggar HAM, seperti yang sudah-sudah. Nah, kalau menurutmu gimana nih? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan sekian dulu dari admin, terima kasih.